Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas CWD Japanese with Piera. Jadi hari ini sesuai dengan judulnya kita mau belajar tentang bilangan. Seperti yang teman-teman udah tahu, kalau bilangan atau angka itu sangat-sangat dipakai di kehidupan sehari-hari. Mulai dari baca kalender, berhitung, atau misalnya kita menyebutkan jumlah barang. Jadi, kalau misalnya kita ke Jepang, terus kita nggak tahu bilangan di sini itu disebutnya seperti apa, itu akan sangat-sangat menyulitkan kehidupan kita di sini. Jadi di video kali ini, saya pengen ajarin teman-teman cara berhitung di Jepang mulai dari 0 sampai tak terhingga. Oke, jadi silahkan lihat bilangan sebelah sini. Angkanya banyak banget, mungkin bingung ya bacanya gimana. Ini dalam bahasa Indonesia biasanya kita baca dengan 9 triliun, 999 miliar, 999 juta, 999.999. Jadi totalnya ada 13 angka. Nah, jadi ini adalah sebenarnya bilangan paling besar yang saya tahu yang ada di Jepang. Jadi mungkin ada sih bilangan lebih besar dari ini, mungkin dalam dunia matematika ya. Cuma kita nggak akan belajar itu di sini. Dalam keseharian yang teman-teman akan lihat di berita atau di kehidupan sehari-hari di Jepang, itu adalah bilangan ini yang paling besar. Jadi sekarang supaya nggak bingung, kita mau ganti angkanya menjadi 1 triliun. Sekarang kita mau lihat penyebutan-penyebutan bilangan yang ada di Jepang mulai dari yang paling ujung atau yang paling kecil. Ju, puluhan, hyaku, ratusan, sen, ribuan, mang, puluh ribuan, jumang, ratus ribuan, hyakumang, jutaan, senmang, puluh jutaan, oku, ratus jutaan, juoku, miliaran, hyakuoku, puluh miliaran, senoku, ratus miliaran, chou, triliunan. Oke, mungkin sekarang teman-teman masih bingung, tapi nggak usah khawatir, kita mau belajar pelan-pelan. Jadi pertama-tama yang harus kita pelajari adalah angka 0 sampai 9. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, atau boleh juga 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, atau boleh juga 7, 7, 8, 8, 9, 9. Untuk angka 4 dan 7 ini ada dua macam bacaan, tapi ini bebas mau pakai yang mana aja. Sekarang kita mau masuk ke puluhan. Puluhan ini adalah ju, ju. Jadi kalau 10, ju. Nah, kalau 20, ini tinggal ditambah aja dengan angka 2 yang tadi kita udah pelajari. Niju, sanju, yonju, goju, dokuju, 70, 80, 90. Nah, dalam kasus puluhan, 4 dan 7 harus sesuai dengan yang sudah tertera tadi. Jadi kalau 40 harus yonju, nggak boleh shiju. Lalu kalau 70 harus nanaju, nggak boleh shichiju. Nah, seandainya bilangan belakangnya itu bukan 0, anggap aja 34. Ini bacanya gampang banget, tinggal 30 dan 4 menjadi sanjuyon atau sanjushi. Contoh lainnya 91, 90 dan 1. 91. Sekarang kita masuk ke ratusan atau hyaku, hyaku. Basicnya juga sama seperti puluhan tadi. Kita belajar mulai dari yang belakangnya 0 dulu. Nah, mulai dari ratusan, ada sedikit suara yang berubah. Sekarang kita lihat dari 100 dulu. Hyaku, hyaku, nihyaku, nihyaku. Untuk angka 3, ini dikasih ten-ten. Menjadi sambyaku, sambyaku. Lalu eng di sini bunyinya bukan ng, tapi m. Sambyaku,
300 400 400 500 500. Untuk angka 6, kita juga harus memakai maru. Maru menjadi bunyi P. Lalu bunyi ku pada doku, angka 6, itu lebur menjadi su kecil. Menjadi dopyaku. Dopyaku. Jadi double P. Nanahyaku. Nanahyaku. Untuk angka 8 juga sama seperti angka 6. Hapyaku. Hapyaku. 900. 900. Lalu apabila bilangan belakang itu bukan 0, contohnya 681, menjadi 681. 681. Contoh lain, 211. 211. 211. Sekarang kita masuk ke ribuan. Dan lagi-lagi ada sedikit suara yang berubah. Kita mulai dari 1000. Sen. Sen. Nisen. Nisen. Sanzen. Sanzen. Pakai tenten. Yonsen. Yonsen. Gosen. Gosen. Untuk ribuan, angka 6 ini dibaca biasa aja, tidak ada perubahan. Rokusen. Rokusen. Nanasen. Nanasen. Angka 8 lagi-lagi suaranya lebur, menjadi hasen. Hasen. Kyusen. Kyusen. Misalnya angka 7823. 7823. Oke, jadi itu adalah basic untuk belajar bilangan dalam bahasa Jepang. Kalau teman-teman udah hafal yang tadi kita udah pelajari, nggak akan ada masalah untuk membaca bilangan dalam bahasa Jepang. Nah, untuk bilangan di atas ribuan, teman-teman tinggal mengganti satuan belakangnya aja. Tapi di sini teman-teman harus berhati-hati karena ada sedikit perbedaan dengan bahasa Indonesia. Kalau bilangan dalam bahasa Indonesia itu satuannya berubah setiap 3 angka. Jadi seperti misalnya ribuan, jutaan, miliaran, dan seterusnya. Tapi kalau di Jepang itu berubahnya setiap 4 angka. Jadi tadi kita kan udah belajar sen atau ribuan. Setelah itu ada puluh ribuan, yaitu mang. Mang. Ichimang. 2mang, 3mang, 4mang, dan seterusnya. Tinggal digabungkan aja bilangan dasar 1-9 ditambah mang. Setelah mang, ada jumang, puluh ribuan. Jadi puluhnya itu double. Jadi sama aja seperti ratus ribuan. Tapi kalau di Jepang disebutnya dengan puluh ribuan. Lalu ada hyakumang, ratus puluh ribuan, alias jutaan. Lalu ada senmang, puluh ribuan. Jadi maksudnya adalah puluh jutaan. Jadi misalnya kita mau bilang 22 juta, kita bilang dengan nisen nihakumang. Nisen nihakumang. Nah, karena sekarang kita udah mencapai 4 bilangan lagi, jadi sekarang satuannya berubah menjadi oku. Oku. Atau ratus jutaan. Lalu setelah itu ada juoku alias miliaran, hyakuoku, 10 miliaran, senoku, ratus miliaran, dan terakhir chou atau triliun. Dan apabila bilangan ini diteruskan hingga tak terhingga, disebut dengan mugen, mugen, atau tidak terhingga alias infinity. Oke, jadi itu adalah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Mata ne!